Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang kelarutan. Nah, ini kelarutan seperti yang kita jumpai sehari-hari. Kalian bisa melihatnya pada melarutkan garam, kemudian melarutkan gula. Nah, ini sesuatu yang mudah dipahami ya. Nah, tetapi hari ini kita coba bagaimana tadi yang terlarut tadi itu ya, terlarut ya berarti gulanya, kemudian bisa ada terlarut, ada pelarut kalau di dalam pembahasan kelarutan. Nah, kita coba untuk memahami kalau di sini yang dicontohkan adalah ini ya, solution berarti larutan, kemudian itu ada terlarut, kemudian ada solvent yaitu adalah pelarut ya. Dissolution yaitu peristiwa pelarutan. Ya. Kemudian di sini ada solut, yaitu adalah zat yang terlarut, dan solvent adalah zat yang melarutkan atau pelarutnya. Kemudian di sini ada reaksi reversible, maksudnya reaksi itu bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik maksudnya bagaimana? Bolak-balik adalah misalnya di situ ada ya, ada larutan, maka ketika ada larutan, ada pelarut dan ada terlarut. Tetapi ketika kemudian ditambahkan, terlarutnya tadi itu ditambahkan terus-menerus, maka bisa kemudian menjadi reaktannya. Reaktannya maksudnya ada apa? Di situ adalah bahan-bahannya, gitu ya. Nah, ini kemudian reversible. Artinya sampai menemui titik jenuhnya. Jadi sama kalau kalian sedang belajar ya. Belajar kemudian ditambahkan lagi, tambahkan lagi terus-menerus, maka bisa jadi kalian pada titik jenuh yang itu perlu refresh dulu ya. Perlu refresh dulu. Nah, setelah kemudian refresh ada apa namanya? Dilanjutkan lagi bisa kemudian lebih baik ketimbang kemudian terus-terusan belajar yang apa? Itu bisa kemudian bisa ngeri ya, bisa jenuh itu kalau jenuh gimana. Nah, ini kemudian ada tetapan keseimbangan tentang kelarutan ya. Kita lanjutkan untuk melihat di sini bahwa ini adalah ada energi pelarutan juga ya. Ada energi pelarutan ya. Ini apa namanya? Ada delta G, energi sistem ya, energi sistem tentang pelarutan, energi bebas Gibbs tentang pelarutan. Kemudian ada dipengaruhi oleh pH juga ya untuk pelarutan tersebut. Nah, misalnya ini adalah larutan kalium nitrat ya dan kalium tadi. Nah, ini kemudian misalnya ada NaCl dilarutkan di dalam air. Maka NaCl itu tidak ya, ini tidak selalu kemudian menjadi Na plus dan Cl minus. Kalau Na plus dan Cl minus nanti kemudian kita khawatirkan dia menjadi NaOH dan HCl. Nah, tetapi bukan. Yang terjadi adalah ketika ini garam ya, garam dilarutkan di dalam air. Coba perhatikan di sini, yang Na itu yang pink, kemudian Cl itu yang hijau, ini terus-menerus ya. Terus-menerus kita larutkan, kita tambahkan di dalam air, maka semakin kita tambahkan terus-menerus, maka akan ada bagian yang mengendap. Ya. Mengendap artinya sudah tidak ada lagi air yang bisa melarutkan NaCl. Nah, termasuk di sini, ya, di sini ini misalnya adalah AgBr. Nah, AgBr ini perak bromida ya, perak bromida. Nah, Ag itu perak, kemudian Br bromida. Nah, ini misalnya sama juga dilarutkan terus-menerus sampai akhirnya mengendap. Nah, untuk keseimbangan kelarutan ya, ini rumus umum keseimbangan. Selalu adalah konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Misalnya ini adalah sebesar 37,3 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini mau kita lihat lagi bagaimana
seandainya pada AGBR ternyata nilainya sangat kecil. Coba diperhatikan ya di sini. Kalau di sini 37,3, kalau pada AGBR 5,35 kali 10 pangkat minus 13. Nah, ini menunjukkan bahwa kelarutan AGBR di dalam air sangat-sangat kecil ya. Maksudnya demikian. Tadi tidak larut-larut, cuman sedikit sekali yang bisa larut di dalam air. Nah, ini teori tentang garam ya. Bagaimana kalau KSP-nya ya? Kalau nilai KSP-nya ini semakin kecil ya. Ini kan besar, ke bawah ini semakin apa? Bukan semakin besar ya, ini semakin kecil. Kalau KSP itu semakin kecil, maka bagaimana? Maka kelarutannya itu adalah makin kecil ya. Ketika itu besar KSP-nya, maka yang larut bisa lebih banyak. Ya, ini yang tadi dijelaskan. Kemudian bagaimana pengaruh KSP? Ya, pengaruh KSP itu tadi sudah digambarkan bahwa kalau KSP-nya kecil menunjukkan bahwa kelarutannya adalah kecil. Kalau KSP-nya nilainya besar, maka kelarutannya senyawa tersebut di dalam air cukup besar. Ya, ini misalnya adalah tadi ini adalah interaksi solvent ya, interaksi solvent pada beberapa ion yang secara umum. Kemudian ada interaksi pH. Ini mau diuji ya. Kemudian entropi itu adalah ketidakteraturan. Nah, ini mau dicontohkan pada air sisa adalah garam dari larutan. Ya. Garam pada larutan ini 55%-nya itu adalah klorida ya, klorida. Maksudnya di situ tidak hanya klorida sodium ya, sodium NaCl garam itu ya. Nah, ini di sini mau ditunjukkan bahwa prosentase garam tadi itu besar di dalam air ini ya, misalnya air laut. Kita coba. More fresh water to it. It's increasing the pH at this point. You can't hold those in solution, and now all of these ions, all this nasty iron is coming out of solution. Or we could look at acid rain. What's happening there is we're decreasing the pH. Kalau yang di sini contohnya adalah ini adalah pengaruh dari barusan ya. Predict the solubility of the salt or rank its solubility given the KSP values. Remember, the lower it is. Nah, kalau yang tadi adalah pengaruh garam-garam di lautan, ya. Garam yang ada di lautan, kemudian berikutnya dicontohkan adalah ini adalah akibat dari hujan asam, ya. Hujan asam tadinya tentunya patungnya tidak begini ya. Patungnya ini makin terkikis ketika ada hujan asam. Kenapa? Karena logam-logam yang ada mineral pada batu-batuan tersebut larut dalam asam. Itu menunjukkan bahwa kelarutan dipengaruhi oleh pH. Ya, misalnya adalah tadi yang dicontohkan pada pada hujan asam, pada batu-batuan, pada candi, dan seterusnya ya. Kalau disiram pakai air yang dengan pH netral, dia tidak terkikis, tidak cuil-cuil. Nah, tetapi ketika itu kena hujan terus-menerus ya, hujan, kemudian buktinya lagi adalah korosi ya, peristiwa korosi. Nah, korosi itu juga menunjukkan bahwa kelarutan Fe pada air tidak terlalu tinggi, tetapi kalau airnya bersifat asam, maka kelarutannya Fe di dalam air tersebut makin besar. Nah, yang berikutnya tadi yang pada batu-batuan. Sebelumnya jika batuan-batuan tersebut itu disiram oleh air yang pH-nya netral ya, itu tidak akan terkikis. Tapi ketika dia kena air hujan, maka dia akan terkikis. Itu menunjukkan bahwa kelarutan dipengaruhi oleh pH, di mana pH makin kecil ya,
pH-nya makin kecil atau pH asam, maka kelarutan logam-logam itu makin besar. Oke, kita lanjutkan yang ini di videonya. Oke, sudah ya untuk videonya sudah. Nah, kita lanjutkan tentang materi elektrokimia. Apa ya itu elektrokimia ya? Elektro itu berarti ada, kita kepikirnya ada aliran listrik. Kemudian kimia berarti ada reaksi kimia. Bagaimana tentang elektrokimia? Ya, elektrokimia yang berhubungan antara bagaimana reaksi kimia menghasilkan arus listrik, gitu ya. Atau kemudian sebaliknya, bagaimana arus listrik ya menjalankan reaksi kimia. Itu memang ada dua macam ya. Ada dua macam, bagaimana reaksi kimia menghasilkan arus listrik, kemudian ada satunya lagi adalah bagaimana arus listrik memicu terjadinya reaksi kimia. Sebagai contoh ya, semuanya punya HP ya. Ketika HP digunakan ya, HP digunakan menggunakan energi dari baterai ya. Berarti di situ apa yang terjadi? Kalau dari baterai ya, dari baterai maka energi apa itu kalau waktu penggunaannya ya, waktu penggunaannya apa namanya HP tadi itu atau penggunaannya baterai maka bagaimana, maka dari energi kimia ya, reaksi kimia yang ada di dalam baterai menghasilkan energi listrik, itu yang terjadi ya. Nah tetapi kemudian jika berikutnya yaitu waktu kita mengisi ulang baterai itu ya, ngecas itu ya, ngecas baterai itu. Maka yang terjadi apa? Yaitu adalah energi listrik ya. Waktu dicas itu kan kita berikan energi listrik. Energi listrik yang kemudian memicu terjadinya reaksi kimia atau pengisian baterai. Ya. Jadi ini dua-duanya pada HP kita. Nah, makanya tidak disarankan ya pada baterai, pada alat-alat elektronik yang menggunakan baterai, mungkin kita kenalnya baterai litium misalnya begitu ya. Tidak disarankan pada saat penggunaan sekaligus itu dicas. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu sistem ya. Baterainya bingung. Bagaimana dia biasanya kerjanya itu satu-satu, nggak kemudian bolak-balik dijalankan. Yang ini yang biasanya tidak disarankan sehingga biasanya khawatir baterainya gembung, misalnya gitu ya. Itu yang pernah sering kemudian kenapa ini bermasalah karena baterainya gembung. Nah, gembungnya itu dari mana? Karena terbentuknya cairan di dalam baterai itu akibat reaksi kimia yang tidak diinginkan karena dibuat dua-duanya satu kali jalan itu, yaitu lagi dicas kemudian digunakan. Nah, ini yang tidak disarankan. Kemudian, nah ketika elektrokimia, elektron ini ditransfer dari spesies satu ke spesies lainnya. Maksudnya ini salah satu contoh ya. Makanya kalau ini paling dekat, materi yang paling dekat dengan fisika. Kimia dan fisika bersatunya di sini, di materi ini, yaitu materi elektrokimia. Orang kimia tidak terlalu paham tentang kelistrikan, sementara orang fisika yang sangat paham listrik. Nah, ini bertemunya di sini, di materi ini. Nah, ini kalau di di materi kimia, material ya, di bahan-bahan kimia ada reaksi-reaksi yang menghasilkan arus listrik. Ini misalnya dicontohkan Zn ya, Zn ini logam. Kemudian diberikan tambahan cairan H+, maka akan berubah menjadi Zn2+. Zn2+ ini cairan. Coba di sini diperhatikan Zn-nya adalah solid, maka dia berupa padatan, kemudian ditambahkan di dalam air yang bersifat asam. Nah, ini Zn-nya berubah menjadi Zn2+, alias Zn-nya menjadi terlarut atau terkikis tadi itu, dan menghasilkan gas H2. Gas H2-nya ini yang ditunjukkan berupa uap. Ya. Nah, ini kemudian
ada di sini senyawaan yang apa? Yang kehilangan elektron, tetapi ada juga yang menangkap elektron. Misalnya dari Zn yang bilangan oksidasinya 0 berubah menjadi Zn2+, bilangan oksidasinya naik atau turun menjadi begini, yaitu adalah naik ya. Ketika naik ini kita sebut sebagai teroksidasi ya. Sementara misalnya yang di sini H+, plus 1 menjadi 0, maka dia mengalami penurunan. Nah, ketika ini turun ya, ketika ini turun, inilah yang kita sebut sebagai reduksi. Ketika reaksi ini dijalankan, maka di sini ada aliran arus listrik atau aliran elektron yang menghasilkan arus listrik karena ada bagian yang kehilangan elektron dan sementara ada bagian lain yang menangkap elektron. Ketika itu terus-menerus terjadi, maka di situ ada aliran elektron atau menghasilkan arus listrik. Ya. Nah, ini yang teroksidasi, spesies yang teroksidasi, ya, siapakah tadi yang mengalami oksidasi, yaitu Zn, ya kan? Ini Zn berarti dia dari Zn 0, bermuatan bilangan oksidasinya 0 menjadi plus 2, berarti dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kenaikan ini karena dia kehilangan elektron. Itu ya. Lanjut. Sementara di sini yang tereduksi atau kita sebut sebagai oxidizing agent ya. Oxidizing agentnya siapa yang mengoksidasi di sini adalah H+. Gara-gara bertemu H+ lah, maka Zn mengalami oksidasi. Maka yang pengoksidasi yaitu adalah H+. Ya. Gitu ya. Pengoksidasinya H+. Sementara Zn adalah zat-zat yang mengalami oksidasi. Pengoksidasi sama yang mengalami oksidasi kita bedakan. Ya. Sementara dia, what is reduced is the oxidizing agent. Siapa yang mengalami reduksi, dia akan mengalami reduksi. Dialah pengoksidasi. Pengoksidasi maksudnya apa? Jangan bingung ya. Zn menjadi Zn2+, dia mengalami oksidasi. Karena siapa dia mengalami oksidasi? Karena bertemu H+. Sehingga H+ ini disebut sebagai zat yang pengoksidasi. Ya. Zat yang memicu terjadinya oksidasi. Kita tidak inginkan ya. Oksidasi itu kalau kita tidak diinginkan. Ya, teroksidasi. Misalnya ada apa kita ini ya apel, memotong apel, habis dipotong sebelumnya apelnya berwarna, kalau belum dikupas warnanya bagus hijau begitu ya, barusan dikupas warnanya agak warna apel lah, cerah begitu ya, tetapi dibiarkan beberapa saat nanti berwarna coklat atau browning. Nah, ini disebabkan karena senyawaan di sana mengalami oksidasi atau mengalami perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu yang mengakibatkan apel ini berwarna coklat. Kita lanjutkan. Ya, reducing agent. Kalau yang teroksidasi, ya, siapakah yang dioksidasi ya? Siapakah yang dioksidasi? Dialah disebut dengan reducing agent. Ya, kita lanjutkan. Ini tidak sulit ya, saya kira. Kemudian bagaimana menyetarakan reaksi redox. Ini nanti bisa kita belajar dulu yang awal-awal dulu ya. Nah, ini misalnya bagaimanakah menghitung bilangan oksidasi dari Mn. Sebelumnya Mn yang di sini berapakah bilangan oksidasinya? Sementara Mn yang di sini berapakah bilangan oksidasinya? Ya. Mn pada MnO4-. Ya.
ternyata bilangan oksidasinya plus 7. Dari manakah ini? Ya. Ini caranya adalah bagaimana kita umpamakan ya. Ini silakan kalau saya nggak bisa coret-coret ya. Coba. Ya. Ini kita umpamakan sebagai X. Kemudian O adalah minus 2. Minus 2 dikalikan 4. Ya, karena ada 4 atom, maka minus 2 dikalikan 4 sama dengan berapa? Minus 2 kali 4 sama dengan minus 8. X minus 8, itu menuliskannya. Kalian boleh coret-coret, silakan ambil kertas ya. X minus 8 sama dengan minus 1. Berapakah X? Nanti X-nya akan ketahuan sebesar 7, ya kan? X dikurangi 8 atau minus 8. Minus 8-nya dari mana tadi? Yaitu adalah oksigen ini, oksigen bilangan oksidasinya adalah minus 2 kali 4. Berarti akan ketemu minus 8. Jadi saya ulang, X minus 8 sama dengan minus 1. Maka berapakah X? X adalah plus 7. Oke. Kalian coret-coret ya, ambil kertas ya. Silakan kalian ambil kertas. Ya, nanti saya akan tanya ya. Yang di layar saya pilih untuk bisa bisa memberikan jawaban. Silakan kalian coret-coret. Sekarang kalian coret-coret untuk berusaha memahami apa yang saya terangkan. Baik, saya lanjutkan misalnya untuk C2O4, 2 minus. Ya, berapakah bilangan oksidasi pada C? Caranya bagaimana? Ini misalnya 2 kali C, ya, 2 kali bilangan oksidasi C. Terus kemudian O-nya tadi berapa? Minus 2, ya kan? Bilangan oksidasi dari O adalah minus 2. Minus 2 kali 4 sama dengan minus 8. Ini kalau C-nya saya umpamakan sebagai X. Saya umpamakan sebagai X, maka ini sama dengan 2X minus 8 sama dengan minus 2. Berapakah X? Jawabannya adalah plus 3. Siapa yang masih bingung ya? Saya ulang yang di sini. Berapakah bilangan oksidasi dari C pada CO2? Yaitu adalah X, ya. C ini kita umpamakan sebagai X. X. Ini O-nya berapa tadi bilangan oksidasinya? Sebesar minus 2. Minus 2 kali 2 yaitu sebesar minus 4. X dikurangi 4 atau X minus 4 sama dengan plus 4. Berapakah C? Ya. C-nya adalah ini bukan. O-nya di sini adalah plus 4, ini punyanya O ya. Berapakah yang C? Ya, ini contohnya misalnya begini. Ini tapi nuliskan panahnya ini yang kurang ya. Ke C ini mestinya plus 4 punyanya C. Jadi ini di sini X minus 4 bilang sama dengan berapa di sini bilangan oksidasinya sebesar 0 ya. Jadi X minus 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4. Paham ya sampai sini ya? Nah, di sini ya. Ini tadi bentar, kalau di sini kita ulangi lagi, maka siapakah yang mengalami penurunan bilangan oksidasi? Penurunan. Kalau turun bilangan oksidasinya kita sebut apa tadi? Mengalami reduksi. Siapakah yang mengalami reduksi? Jawabannya adalah Mn ya. Nanti insya Allah soal-soal luas seperti ini ya. Diingat-ingat. Jadi misalnya saya minta untuk menghitung bilangan oksidasi. Terus kemudian saya minta menentukan siapakah reduktor, siapakah oksidator, siapakah yang pengoksidasi. Nah, istilah-istilah itu semoga tidak membingungkan. Tadi sudah saya saya terangkan ya. Mudah-mudahan ini nanti saya bikinkan videonya. Ini sudah saya rekam. Nah, ini tadi MnO4 ya. Mn-nya plus 7, kemudian berubah menjadi Mn plus 2. Berarti dia mengalami
Ya, artinya dia mengalami penurunan atau reduksi. Penurunan bilangan oksidasi dari 7 menjadi plus 2. Dari plus 7 menjadi plus 2 berarti dia turun sebanyak 5 digit ya, 5 angka. Nah, karena dia turun maka dia mengalami reduksi. Sementara pada plus 3 pada karbon ya, karbon di sini bilangan oksidasinya sebesar plus 3. Plus 3, kemudian pada produknya oksigen mempunyai bilangan oksidasi sebesar plus 4, maka dia mengalami peristiwa oksidasi karena bilangan oksidasinya mengalami kenaikan. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira seperti itu ya, saya hanya nantinya meminta untuk menghitung bilangan-bilangan oksidasi. Kalau ini coba kita pahami lainnya. Ini yang lebih mirip lagi ya, lebih mirip lagi saya kira ini di riset-risetnya fisika terpakai ya untuk yang bagian ini. Jadi di bagian materi kimia dasar sebenarnya yang sangat dekat materi elektrokimia, kemudian adalah materi kimia inti ya. Kimia inti membahas tentang misalnya inti itu tenaga nuklir ya. Misalnya itu yang sangat dekat sekali dengan materi di keilmuan fisika. Nah ini sel volta. Sel volta karena penemunya atau yang melakukan penelitian pertama adalah Volta. Ya. Reaksi ini bersifat spontan. Di keilmuan kimia yang dimaksud spontan adalah reaksi itu dapat berjalan tanpa adanya tambahan energi. Artinya pada peristiwa sehari-hari, peristiwa kondisi normal sehari-hari, peristiwa itu, reaksi itu dapat berjalan. Misalnya adalah lainnya yang dari contoh yang ada di screen saya ini, lainnya pada kehidupan sehari-hari adalah tentang proses berkaratnya besi. Nah, kalau saya tanya apakah proses berkarat besi itu perlu kita otak-atik dulu ataukah dia tetap saja berjalan dengan apa adanya, maksudnya tanpa pemanasan dia juga jalan tanpa tambahan atau sentuhan kegiatannya manusia, maka karasi atau korosi ya berkarat ya, karatan itu bahasa Jawa ya, itu tetap berlaku atau berlangsung. Nah, itu maka disebut sebagai reaksi yang bersifat spontan. Nah, reaksi spontan ini terlibat reaksi oksidasi atau redoks itu ada beberapa yang bersifat spontan, ada juga yang tidak bersifat spontan. Nah, di sini ada transfer energi. Nah, contohnya di sini adalah peristiwa di sel volta. Ini lempeng Zn ya, lempeng Zn kemudian dicelupkan di dalam larutan Cu. Ya, misalnya adalah CuSO4. Larutannya memang berwarna biru. Nah, di sini ternyata Zn-nya ya, Zn-nya itu padatan bertemu dengan larutan Cu. Nah, ini biasanya pada peristiwa pelapisan logam ya. Kalau pelapisan yang begini ini tidak sama dengan misalnya di di cat itu ya. Kalau di cat itu peristiwa fisik saja diberikan olesan pewarnaan pada cat misalnya. Atau kemudian logam cairan Cu dioleskan puas begitu ke lempeng Zn misalnya ya, saya kurang tahu itu. Apakah kemudian mau lengket atau tidak. Tetapi kalau pada peristiwa pelapisan yang ini menggunakan keilmuan elektrokimia, yang itu misalnya pelapisan emas, pelapisan perak ya. Logam Zn ya, logam Zn yang berwarna kelabu itu ya. Warna Zn abu-abu. Nah, ini kemudian mau dilapisi dengan logam Cu yang berwarna Cu tembaga ya. Tembaga agak kekuningan. Jadi ini biasanya peristiwa pelapisan ini berfungsi untuk apa? Kalau logamnya adalah logam Cu saja biasanya mahal ya. Biasanya mahal.
Tapi kemudian ketika dilapisi dengan logam Cu, warna dari Zn yang kelabu atau abu-abu, warna logam, itu kemudian dia berubah menjadi warna Cu. Sama kalau misalnya beli lapisan emas lapisan, itu perhiasan lapisan ya. Kenapa dia lebih murah? Karena hanya pada permukaannya saja yang ada lapisan emasnya, sementara seluruhnya tidak, ya. Nah, ini misalnya demikian. Akhirnya pada permukaan Zn akan nempel atom Cu. Ya. Ada pergantian. Nah, ini perhatikan di sini ada pergantian. Sementara yang Zn logam akan berubah menjadi Zn terlarut. Kalau Zn, perhatikan di sini Zn-nya S ini solid, ini berarti padatan. Kemudian Zn2+ itu biasanya disebut liquid atau cair, maka di sini tampaknya adalah terkikis, ya, tapi tidak terlalu tampak. Tiba-tiba tahu-tahu ketika diangkat lempengnya tadi itu seperti sulapan, ya, ternyata kemudian berwarna kuning, ya, kuningnya dari Cu, ya, Cu-nya yang ada di dalam larutan nempel ke permukaan. Ya, ini adalah peristiwa tergantikannya, ya. Tergantikannya Zn yang ada di permukaan dengan Cu di dalam larutan. Nah, kemudian kalau lempeng ini diukur, ya, karena tadi itu, maka kemudian di sini ada menghasilkan energi listrik. Ya. Itu tadi peristiwa kimia menghasilkan energi listrik. Nah, ini yang ada pada sel volta. Nanti dipelajari lagi, ya. Ada yang dikatakan anoda, ada yang dikatakan katoda. Ya. Sebagai anoda, Zn di sini sebagai anoda, sementara yang sebagai katoda adalah Cu. Ya. Ini sama-sama diberikan larutan NO3. Ini N3. Kemudian di sini ada jembatan garam yang menstabilkan reaksi tetap berlangsung terus-menerus. Ya. Zn-nya terkikis menjadi Zn2+, sementara Cu-nya, Cu yang ada di dalam larutan, Cu2+ di dalam larutan justru akan menempel pada logam Cu. Ya, ini tidak makin tipis Cu yang ada di sini, sehingga karena Cu yang ada di dalam larutan justru menempel pada lempeng katoda Cu. Sementara yang di sini makin tipis karena Zn yang bersifat padat, kemudian dia terlarut menjadi Zn2+. Ya. Kemudian lagi adalah tentang sel volta. Bahwa di dalam sel volta ada anoda, kemudian ada katoda, ya. Siapakah yang bertindak sebagai anoda? Zn. Siapakah yang bertindak sebagai katoda? Adalah Cu. Insya Allah kita kalau UAS kita belum sama sekali, ya. Atau sudah pernah untuk kuis? Saya lupa kemarin. Kalau belum, nanti kita kita bahas di akhir bagaimanakah model untuk UAS-nya, ya. Nah, ini nanti ada katoda dan anoda, siapa yang kemudian larut, siapa yang kemudian menempel kembali. Nah, ini dicontohkan di sini electromotive force. Pada air terjun, ya, itu dengan sendirinya spontan dia akan turun dari potensial yang energinya tinggi ke potensial yang energinya rendah. Ya, ini maksudnya dari posisi ini di sini potensialnya energinya tinggi, potensial energi rendah. Ini kalau di pelajaran fisika biasanya karena ketinggiannya, ya. Itu ya. Energi potensial. Jadi misalnya makin tinggi energi potensialnya makin besar.
energinya. Misalnya kita menjatuhkan batu sebesar kecil aja ya, kecil aja misalnya satu on itu sebesar apa nanti batunya ya. Nah itu misalnya dari ketinggian 1 meter sama yang ketinggian, kalian sudah belajar ini tentunya di SMU, apalagi kalian jurusan fisika, 1 meter dan ketinggian misalnya 10 meter, maka yang dirasakan kekuatan energinya lebih besar yang mana? Lebih besar yang pada 10 meter ya, berdasarkan ketinggiannya. Nah, di sini ada energi potensial yang memang bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Ya. Nah, anoda adalah lempeng yang bermuatan negatif, sementara katoda adalah lempeng yang bermuatan positif. Nah, ini kemudian apa lagi? Ya, sel potensial elektromotive force, sel potensial. Nah, bagaimana reaksi atau peristiwa redox itu? Apakah sembarangan pasangan antara logam itu bisa menghasilkan peristiwa redox? Jawabannya adalah tidak. Sangat bergantung ya, sangat bergantung dengan bagaimana potensial reaksi tadi itu ya, potensial reaksi itu bisa terjadi atau menghasilkan nilai. Jika dari ya standar reduksi potensial selnya ini menghasilkan nilai positif, maka dia akan menghasilkan, jika dia nilainya positif ya. Nah, jika nilainya positif, maka dia akan menghasilkan reaksi redox yang spontan atau memungkinkan untuk terjadi. Di mana E selnya sama dengan E reduksi dikurangi E reduksi pada katoda dikurangi E reduksi pada anoda. Ya, insya Allah saya cukupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu.